Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Nuhajati, NIM 21133035, akan menjelaskan tentang siklus perusahaan jasa dan dagang. Soalnya, PT Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian PP oleh perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara non-kredit. Syarat penjualan FOB, simpul, poin, dan potongan bulannya dikeran sebesar 2/10 dan N/30. Soalnya berikut adalah transaksi pada bulan Juli 2020. Satu, perusahaan peralatan toko 10 sampai kredit kepada PT Media. 2, membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumber untuk 6 bulan 30 juta. 3, membeli barang dagang secara kredit pada toko Delta sebesar 80 juta dengan syarat 2/10 N/30. 9, penjualan BD secara kredit pada Nyonya Nyaru sebesar 14 juta. 10, penjualan BP secara kredit pada Nyonya Iba sebesar 15 juta. Dan tanggal 15 menjual BP secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta. 17, membayar utang pada toko Pelita. 25, menerima piutang dengan Nyonya Ita. Dan tanggal 25 menerima PD secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. 31, membeli PD secara kredit pada BD Amanah sebesar 40 juta secara 2/10 N/30. Ini jurnal penjualan periode Juli 2020. Tanggal 2020 Juli tanggal 9, Nyonya Nyaru 14 juta di debit dan 14 juta di kredit. Tanggal 10, Nyonya Iba 15 juta di debit dan 15 juta di kredit. Pada tanggal 15, Nyonya Maya 20 juta di debit dan 20 juta di kredit. 25, Susan 20 juta di debit dan 20 juta di kredit. Jadi jumlahnya di debit 69 juta dan di kredit 69 juta. Ini adalah halaman 1. Jurnal pembelian tanggal 2020 Juli tanggal 1, keterangan PT Media ditaruh serba-serbi peralatan 10 juta di serba-serbi. Utang dagang, kredit utang dagang 10 juta. Tanggal 3, toko Peliba, pembeliannya 80 juta dan kredit utang dagangnya 80 juta. 31, tanggal 31, PD Amanah 40 juta pembelian dan 40 juta di kredit utang dagang. Pembelian jumlahnya, jadi pembeliannya 50, serba-serbi jadinya 10 juta dan di kredit utang dagangnya 201. Jadi jumlahnya 130 juta dan di kredit utangnya juga 130 juta. Jurnal penerimaan kas periode Juli 2020. Tanggal Juli tanggal 1, 120 di kas serba-serbi akun serba-serbi modal dan jumlah 120 serba-serbi. Tanggal 10 kas tanggal 10 juta dan akun penjualan tunai dan 10 juta di jumlah. 15 juta di debit kas dan piutangnya 15 juta. Jadi jumlahnya 100, kalau di debit kas jadi 145 dan di piutang dagang 15 juta.
Selanjutnya, PT Jurnal Umum periode Juli 2020, tanggal Juli 26, periode penjualan piutang dagang. Ada susun, debit di 2 juta dan kredit 2 juta di halaman 1. Ini buku pembantu piutang periode Juli 2020. Ini adalah semua adalah pembantu piutang periode periode Juli 2020. Lanjut, PT Andika pembantu piutang periode Juli 2020. Buku besar, nama akun, kas, nomor akun 101. Tanggal Juli tanggal 31 Juna penerima kas. Rate-nya JKM di 145.000 di debit dan 145.000 di debit di saldo. Tanggal 31-nya Juna pengeluaran kas JKKI, kreditnya 110. Lanjut, Juna pengeluaran kasnya JKKI 110 di kredit dan 35.000 di debit di saldo. Nama akun piutang dagang, nomor akun 103. Juli tanggal 31 2526. Tanggal 31-nya Juna penjualan di debit 69 juta dan di saldo debit 69 juta. Lanjut, pada nomor akun peralatannya, tanggal Juli tanggal 1 Juna pembelian 10 juta di debit dan saldonya debit 10 juta, yaitu nomor akun 111. Ini adalah nomor akun utang dagang dan nomor akun 201. Ini adalah buku besar periode Juli dari tahun 2021. Yang ini neraca saldo pada tanggal 21 Juli 2020. Nomor akun 101, kas di debit 35 juta di debit. 103 piutang dagang 52 juta di debit dan 111 peralatan 10 juta di debit. 200 tanggal nomor akun 201 utang dagang 50 juta di kredit. 301 nama akun modal 120 di kredit. 401 penjualan 79 juta di kredit dan 402 retur penjualan debit 2 juta. 501 nama akunnya pembelian 120 di debit dan nomor akun 602 beban sewa debit 30 juta. Jadi jumlahnya adalah 249 juta rupiah. Jadi jurnal umumnya periode Juli 2020 halaman 2, yaitu tanggal 20 tahun 2020 Juli tanggal 31. A. Ikhtisar L atau R, yaitu tidak ada strip, dibikin strip. Jadi persediaan barang dagangnya juga strip kreditnya. Jadi persediaan barang dagang ikhtisar L atau R nya, jadi debitnya 30 juta dan kreditnya 30 juta juga. Jadi sewa dibayar di muka, beban sewa dibayar di mukanya adalah 5 juta di debit dan beban sewanya 5 juta juga di kredit. C nya beban gaji, yaitu 200.000 di debit dan utang gajinya 200.000 di kredit. Yang D beban air dan listrik 100.000 di debit dan utang air dan listrik 100.000 di kredit. Beban AKM penyusutan peralatan akun penyusutan peralatan, yaitu 100.000 di debit dan 100.000 di kredit. Ini pembantu piutang Juli tahun 2020. Ini adalah buku pembantu piutang pada tahun 2020. Buku besar periode Juli 2020. Selanjutnya, buku besar periode Juli tahun 2020. Nomor akun persediaan barang dagang. Nomor akun 102. Tanggal 3 Juli 31 posting debit 30 dan saldo debit 30.
Nomor akun sewa dibayar di muka, nomor akun 108. Selanjutnya, nomor akun kumulasi penutup peralatan, nomor akun 112, yaitu tanggal Juli 31 posting dan kredit 200.000 dan saldo kredit 200.000. Jadi semuanya adalah ada juga nama akun utang gaji, utang air dan listrik, nomor akun 203, dan nomor akun ikhtisar laba rugi, nomor akun 600. Juga beban sewa, beban gaji, dan beban ATM penting peralatan, beban air dan listrik. Neraca jalur periode Juli 2020. Nama akun kas 35 di debit neraca saldo, yaitu semuanya ini neraca jalur periode tahun 2020. Ada neraca jalur penyelesaian, NSC penyelesaian laba atau rugi, dan neraca. Nama-nama akunnya juga. Jadi totalnya semuanya adalah 132 juta. Laporan laba rugi periode sebesar 31 Juli 2020. Penjualan bersih, penjualan 79 juta. Jadi data penjualannya 20 juta, potongan penjualannya 0. Jadi 2 juta dikurang 77 juta. Ini harga pokok penjualan HPPP. Persediaan barang dagang awal 0, pembeliannya 120 juta. Jadi sama ditambah 120 juta. Data pembeliannya. Jadi beban usahanya 25 juta dan beban sewanya 25 juta, beban gaji 200 juta, beban air dan listrik 100 juta. Dan beban akunnya 100 juta. Total beban usahanya 25 juta 400. Rugi bersihnya 38 juta 400. Selanjutnya, laporan perubahan modal periode yang modal awalnya 120 juta. Rugi bersihnya 38 juta 400. F-nya 0, penambahan modalnya 30 juta 400. Modal akhirnya 81 juta 600. Neraca periode 31 Juli 2020. Aset dan liabilitas dan ekuitas. Ini aset tetap, dan ini liabilitas jangka pendek. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya jadi 131 juta 900. Selanjutnya, Jurnal Umum periode Juli 2020, halaman 3. Tanggal Juli tanggal 31A, penutup pendapatan 79 juta dan penjualannya 2 juta di kredit. Retur penjualannya di 77 kredit. B-nya penutup badan ikhtisar. Selanjutnya ikhtisar laba rugi 145 juta 400 di debit dan pembeliannya 120 di kredit. Beban sewanya 25 juta di kredit, beban gajinya 200.000 di kredit, beban dan listriknya 100.000 di kredit, beban ATM penyusutan peralatannya 100.000 di kredit. C. Penutupan modal Tenandika 38.400 di debit. Besar laba ruginya 38 juta 400 di kredit. Sekian penjelasan dari siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.